Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang anak-anak. Siang ya Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Bahagia ya? Iya. Harus bahagia ya. Iya, mana Fatih bisa ketemu pacar Ibu. Iya Verti? Enggak Bu. Iya Bu. Tapi habis Fatih tadi Bu. Sampai manjat tembok. Manjat tembok. Ngobrol. Oke baik, sebelum memulai pembelajaran disiapin dulu berdoa ya. Ya, Silakan Farah. ya, terima kasih Ibu. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai pembelajaran, Ibu lihat kelasnya kotor ya. Ya, iya Bu, ini tadi Fatih Bu. Ada Bu. Jadi bersihkan dulu, biar dia Ibu. Oh iya, Fatih ya Bu. Fatih sama adik. tolong Verti, nanti ditutup ya pintunya. Oh iya. Iya, nggak apa-apa. Silakan, ayah Hafid. Ya, kalian. Udah bersih? Sudah Bu. Kelas yang bersih biar nyaman ya belajarnya. Iya Ibu. Ya Bu. Oke. Baik, kita mengulas materi minggu lalu terlebih dahulu. Apakah ada yang ingat materi minggu lalu? Bentuk penyimpangan Bu. Bentuk penyimpangan. Apa itu Iya. bentuk penyimpangan? Apa saja bentuk penyimpangan, ada yang tahu? Saya Bu. Ya silakan Pak. Bentuk penyimpangan itu ada 3, penyimpangan individu, penyimpangan kelompok, dan penyimpangan campuran. Ya, benar ya. Jadi bentuk penyimpangan ada 3. Penyimpangan individu, penyimpangan kelompok, dan penyimpangan campuran. Oke, kita lanjut ke materi. Materi kita hari ini yaitu tentang jenis-jenis perilaku penyimpangan. Sebelumnya Ibu akan memaparkan tujuan pembelajaran dari kita hari ini, yaitu yang pertama, peserta didik mampu memahami perilaku penyimpangan. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi jenis-jenis penyimpangan. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis jenis-jenis perilaku penyimpangan yang ada di lingkungan sekitar. Jenis-jenis perilaku penyimpangan ada 2. Yang pertama penyimpangan primer dan yang kedua penyimpangan sekunder. Sebelum masuk ke materi, coba kalian buka meti kalian terlebih dahulu. Udah dibuka? Lalu kalian tulis apa yang kalian ketahui dari gambar tersebut. Sudah dipahami gambarnya? Dilihat? Sudah? Ya. Ada dinding. Apa itu dinding? Dinding Bu. Oh, dinding ya. Oke. Orang manjat tembok. Dia lain. Apa itu dia lain? Pergi bersama yang bolos sekolah. Nah, ini benar bolos sekolah. Manjat tembok. Temennya Verti membolos. Menyimpang. Oke, menyimpang. Sudah? Sudah Bu. Oke. Benar ya, dari gambar tersebut merupakan gambar bolos sekolah. Gambar tersebut merupakan gambar perilaku menyimpang. Ada nih satu kata, menyimpang. Benar ya, gambar tersebut adalah perilaku menyimpang. Oke, apa yang kalian ketahui tentang perilaku menyimpang? Coba yang tahu apa itu perilaku menyimpang? Saya Ibu. Perilaku menyimpang adalah perilaku yang tidak sesuai dengan
nilai dan norma yang ada. Oke, contohnya seperti membolos tadi. Iya. Ya. Paham? Paham, Bu. Paham. Oke, kita lanjut ke materi ya. Iya, Bu. Jenis-jenis perilaku menyimpang yang pertama adalah primer. Penyimpangan primer. Penyimpangan primer merupakan penyimpangan yang dilakukan seseorang yang hanya bersifat sementara atau tidak berulang-ulang. Seseorang tersebut melakukan penyimpangan masih diterima di masyarakat karena hidupnya tidak didominasi oleh perilaku penyimpangan tersebut. Contohnya seperti membolos. Ada contoh lain bisa sebutkan? Mencontek, Bu. Mencontek. Apalagi? Terlambat. Terlambat masuk kelas. Iya. Apalagi? Nggak pernah piket. Nggak pernah piket. Oke. Bener ya. Lalu, oke, yang kedua adalah penyimpangan sekunder. Jenis penyimpangan sekunder ini merupakan penyimpangan yang dilakukan tidak hanya sekali atau berulang-ulang. Akibat dari penyimpangan tersebut meresahkan dan mengganggu masyarakat lain, merugikan masyarakat lain atau diri sendiri. Masyarakat tidak memberikan toleransi akibat dari penyimpangan tersebut, dan si penyimpang akan menyingkirkan Oke, bagaimana contohnya? Seperti narkoba. Ada yang bisa memberikan contoh lain? Merampok, Bu. Oke, merampok. Membunuh. Membunuh. Iya. Apalagi? Mabuk-mabukan. Oke. Ya, semua itu adalah jenis penyimpangan sekunder karena dilakukan berulang dan tidak bisa lagi ditolerin di masyarakat. Oke, sebelum kita ke selanjutnya mengulas tadi apa inti dari penyimpangan primer. Siapa yang bisa? Oke, Farah, apa penyimpangan primer? Penyimpangan primer itu penyimpangan yang dilakukan hanya sementara dan tidak berulang-ulang. Sementara. Ya, sementara. Kalau penyimpangan sekunder, Kalau penyimpangan sekunder itu dilakukan secara berulang-ulang. dilakukan berulang-ulang. Iya. Oke, kita dapat poinnya ya. Sampai di sini aja yang ditanyakan. Paham? Paham. Bisa memberikan contoh jenis penyimpangan di masyarakat di lingkungan sekitar? Bisa, Bu. Bisa, oke. Baik, kita lanjut ke penugasan. Oke, penugasannya kalian menganalisis sebuah gambar, lalu kalian membuat mind mapping, ya, dari gambar tersebut, fenomena apa, terus masuk ke dalam jenis penyimpangan apa. Oke. Bu bagi kelompoknya ya. Iya, Bu. Kelompok pertama, Farah, Linda sama Ade. Kelompok kedua, Verti, Henis, dan Hanis. Kamu harusnya bersyukur. Alhamdulillah. Silakan ketua kelompoknya bisa ambil nomor urut kelompok 1 dan 2. Mana juga ketua kelompok. Oh iya. Iya. Oke.
agar bisa semangat lagi, Ibu ada ice breaking nih. Silakan berdiri teman-teman. Baik, Ibu. Oke. Mbak Ferti, contohkan di depan. Ayo Ferti. Baik teman-teman, mari kita mulai ice breaking biar gak ngantuk ya. Ya. 1, 2, 3. Buka tutup, Bertepuk tangan. Buka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung, lalu tersenyum. Digulung-gulung, lalu tersenyum. Oke, tepuk tangan. Makasih ya. Masih pada semangat ya? Udah kita lanjut ke presentasi kelompok. Silakan kelompok 1 terlebih dahulu mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil diskusi kelompok kami. Oke, anggota dari kelompok kami terdiri dari Ada? Ade. Ya, jadi kelompok kami itu mengambil gambar mengenai pencurian dan juga dihukum karena tidak mengerjakan tugas. Nah, pada gambar pencurian ini dapat kita lihat bahwa dia termasuk ke dalam penyimpangan sekunder. Hal tersebut dikarenakan karena perbuatan tersebut dilakukan secara memperlihatkan perilaku menyimpang dan secara umum dikenalkan sebagai orang yang menyimpang dan merugikan orang lain sehingga masyarakat tidak bisa mentolerir perilaku tersebut. Selanjutnya gambar kedua itu adalah dihukum karena tidak mengerjakan tugas. Perilaku tersebut merupakan perilaku jenis perilaku penyimpangan primer karena orang yang melakukan penyimpangan tersebut masih diterima oleh masyarakat dan bersifat sementara serta hidupnya tidak didominasi oleh perilaku tersebut. Oke, baik. Apakah ada yang ingin bertanya atau menyampaikan pendapat? Cukup. Baik, kalau tidak ada, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya benar ya teman-teman. Jadi gambar dari yang hasil presentasi kelompok 1 ada gambar primer dan gambar sekunder. Gambar primer merupakan gambar yang terlambat masuk sekolah. Itu gambar masih bisa ditonton di masyarakat karena dia tidak merugikan orang lain, hanya merugikan dirinya sendiri. Sedangkan gambar yang kedua adalah gambar jenis penyimpangan sekunder. Itu termasuk contoh gambarnya maling kan? Itu termasuk penyimpangan sekunder karena penyimpangan tersebut merugikan orang lain. Oke baik, kita ada di penghujung materi. Dari pembelajaran yang kita belajar hari ini, adakah yang bisa menyampaikan apa kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Saya Ibu. Silakan Enis. Baik, jadi kesimpulan pada materi hari ini yaitu jenis-jenis perilaku menyimpang ada dua, yaitu penyimpangan primer dan juga sekunder. Penyimpangan primer bukan kebiasaan baru yang dilakukan pertama kali atau sementara. Sanksinya itu ringan dan masih dapat ditoleransi oleh masyarakat sekitar. Sedangkan penyimpangan sekunder sudah menjadi kebiasaan dan itu sanksinya juga berat dan tidak dapat ditoleransi oleh masyarakat, Ibu. Ya benar ya. Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu jenis-jenis perilaku penyimpangan ada dua. Yang pertama penyimpangan primer dan penyimpangan sekunder. Walaupun penyimpangan primer masih bisa ditolerir di masyarakat, yang namanya perilaku penyimpangan pasti kan melanggar norma. Jadi kalian jangan ikutan melanggar norma ya. Baik, Bu. Patuhi aturan yang berlaku di masyarakat agar kalian juga
juga tidak dicap sebagai perilaku penyimpangan. Oke? Bu. Siap, Bu. Oke, silakan ditutup, Aska. Baik Bu. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan hatinya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih semuanya. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kedepannya ya. Amin. Terima kasih.